Peggy Setiawan ini kan baru saja bebas dari penjara. Dia sudah cukup mengalami trauma yang sangat luar biasa. Psikisnya sangat terganggu pada saat dia di penjara. 49 hari itu bukan waktu yang singkat. Seseorang berada di terali besi, ya. Nah, kami ini sudah bersusah payah membela Peggy sampai dia sudah bebas. Nah, dia baru saja bebas, kemudian dia baru memulihkan mentalnya dia. Dia baru menghirup udara segar, baru berkumpul bersama dengan keluarganya, merasakan masa-masa bahagia yang dulu bersama dengan keluarga, bercanda bersama, tiba-tiba diserang seperti itu. Ya, saya berharap supaya sebagai seorang public figure harusnya berbicara di depan medsos maupun di depan umum harus beretika. Ini gara-gara Peggy nih. Gua Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Bahkan saya melihat bahwa saya mendengar, bahkan saya lihat di YouTube ya, YouTube maupun TikTok, Instagram, itu bukan cuma Peggy aja yang diserang, tapi lawyernya juga. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia gak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia gak tahu adab, emang gak tahu adab. Sama selawyer-lawyernya gak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Kalau kami ini nggak punya adab, dibilangkan kami nggak punya adab. Kalau kami lawyer ini nggak punya adab, kami nggak bela Peggy. Tetapi karena kami punya adab, terpanggil sebagai anak bangsa yang baik, kami lawyer ini 1 rupiah pun nggak dibayar. Selama 1 bulan kami bekerja keras agar supaya Peggy ini bisa bebas. Kami cuma tidur itu 2-3 jam. Terus tiba-tiba ada orang yang tak dikenal, kita nggak tahu siapa dia, tiba-tiba datang menyerang secara membabi buta, bilang kami tim lawyer nggak punya adab. Nah, ini sangat disayangkan gitu. Apa kontribusi orang ini terhadap Peggy Setiawan sampai dia marah-marah seperti itu? Terus apa yang Peggy Setiawan rugikan dari orang ini? Kan begitu. Si Peggy nggak bakal jadi apa-apa tuh Peggy. Jadi kamu kuli bangunan lagi, percaya sama gue. Kalau merasa bahwa kamu punya adab, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Berikanlah edukasi bagi masyarakat Indonesia sebagai anak bangsa yang baik, apalagi Pak seorang public figure. Kan seperti itu. Masa dia bisa warawiri ke live TikToknya si A, ke TV A, B, C, D. Peggy lu bukan artis deh, please deh. Lu tuh cuma korban salah tangkap, mudah-mudahan korban salah tangkap ya. Totonya bener dia. Penjara lagi si Peggy. Bingung gua. Si Peggy itu kan masih miskin ya. Masih miskin Peggy, gak usah sombong-sombong. Peggy Setiawan, bikin gua gedek aja. Ya tampil sana sini, laranglah stasiun televisi, laranglah podcast-podcast, larang ini, gak usah undang Peggy lah. Ya kan? Emang Peggy mau diundang? Yang undang kan orang. Lalu kalau Peggy nggak datang salah lagi. Sebetulnya kami nggak terlalu mau tanggapi ini. Cuma ini hanya masukan daripada kami tim penasihat hukum Peggy, mewakili Peggy, tolonglah orang ini baru bebas. Jadi jangan sampai dibuat sehingga mentalnya drop seperti yang kemarin-kemarin. Kami sangat menyayangkan kenapa Mabes Polri ya artinya Pak Kapolri ya tidak mengutus siapa perwakilannya bisa hadir di sini agar kami pengen tahu juga agar bisa menjawab apa sih sebenarnya yang terjadi di di Mabes Polri ini gitu kan. Tapi ya sudahlah kita ikuti ya. Jadi sidang nanti 1 minggu tanggal 7 Agustus kita sidang kembali. Ya nggak ada alasan, nggak ada kabar dan beritanya. Ya justru makanya yang tadi kami katakan bahwa ya kami agak kecewa gitu. Kenapa kami nggak bisa hadir? Alasannya apa? Ya kalau tadi dikatakan tadi saya juga sebenarnya menolak kan ketika majelis hakim mengatakan bahwa jurus kita sekian orang ini. Ya kalau kira-kira kurang jurus kita ya
rekrut aja jurusita negara bayar kok. Ya sama juga kan Mabes Polri. Kan banyak gitu ya di Mabes Polri personilnya kan. Apalagi bidang hukumnya. Yang idealnya datanglah ke sini kan biar kita Mabes Polri ya sampaikanlah apa masalahnya, kenapa itu belum dibuka ya. Kita pengen tahu alasannya kenapa. Kita kan berharap adanya kebenaran terungkap. Nah, bagaimana kita mau mendapatkan keadilan, kebenarannya belum terungkap? Ya, kita berharap udahlah buka aja kan. Buat saya wajar-wajar saja sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer melakukan segala upaya untuk apa? Untuk supaya kasus ini terang benderang. Ya kalau kami sih tidak merasa diremehkan ya. Cuma artinya gini loh. Sebagai penegak hukum, apalagi ini kan Kapolri ya, Mabes Polri. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya yang menjatuhkan harga diri ya mereka sendiri, bukan kami ya kan. Apalah artinya kami ini kan hanya advokat muda biasa aja, justru ya Mabes Polri yang kita artinya pusat ya kan, pusatnya Mabes ya, markas besarnya kok tidak hadir digugat. Apalagi ini kan jaraknya dekat, masa nggak bisa hadir. Kalau kami jujur aja, harga diri kami nggak jatuh, justru harga diri mereka inilah yang jatuh gitu dengan tidak hadirnya seperti ini. Kan ini ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia nanti ini. Kenapa Pak Kapolri nggak hadir? Kenapa gitu? Ya karena surat panggilan pasti sampai, nggak mungkin nggak sampai. Kan ada jurusitanya. Jadi jurusita itu ketika ngasih, kan dia ada tanda terimanya. Ketemu dengan siapa. Terus juga Mabes Polri kan gampang nyari alamatnya. Bukannya nyari orang jual telur di mana gitu, orang jual beras di mana, kan enggak. Mabes Polri masa nggak ketemu alamatnya, kan artinya pasti sampai, surat panggilan pasti sampai. Nah permasalahannya tinggal sikap mereka menyikapinya aja gitu. Justru kami pertanyakan pihak yang digugat kenapa nggak datang, ya kan? Nggak mampu ngadapin kami, ya kan simpel aja. Kalau mampu datang dong, hadapi gugatan kami. Saya geli lihat pengacara-pengacara yang cari panggung itu. Supaya kelihatan hebat, dia ngomong sembarang kali aja, kadang-kadang sudah di luar prosedur hukum. Supaya kelihatannya kayak wah dia ngomong sembarang, padahal nggak berbobot sama sekali. Kami ini menginginkan kebenaran terungkap. Kalau handphone dan CCTV itu mengarah kepada 8 terpidana, memang mereka pelakunya, ya silakan hukum aja. Cuma permasalahannya masa tega-teganya menghukum orang kebenarannya nggak diungkap. Ini bagaimana ini hakim-hakim kita ini udah nggak waras gitu. Nah, dalam hal ini KAI tentu juga ingin berkontribusi kepada negara untuk itu, dan Mas Sekjen paham betul bagaimana apa yang harus dilakukan. Saya malah rencananya tadi bukannya diundur seminggu, kalau perlu sidangnya seminggu 2 kali. Makanya tadi saya langsung upload jadwal sidang. Itu kan jadwal sidangnya ada yang 2 minggu, ada yang seminggu. Ngapain kita 2 minggu seminggu? Kalau perlu seminggu 2 kali. Kenapa kami tak buru-buru? Ini kan terkait dengan nasib orang nih. Ada sekarang nih 8 orang yang disebut dengan narapidana. Bahkan ada yang sedang menjalankan hukuman, bahkan seumur hidup loh. Artinya sampai mati dia di penjara nih. Nah ada 7 orang di dalam penjara yang menunggu ya hidupnya itu di penjara aja sampai mati. Nah sekarang kita berusaha nih ya, kalau memang orang ini tidak bersalah, buka itu handphone sama CCTV biar orang ini bebas. Masa kita sama-sama menyaksikan ada 7 terpidana yang tidak tahu dia pelakunya atau bukan sampai mati dia di penjara, kan gila itu namanya. Ya saksi kami sudah pelajari, dan ternyata nanti kami akan menghubungi Saka Tatal dan Ibu Titin untuk menjadi saksi fakta. Nah kemudian kita juga akan meminta saksi dari Bang Reja Indragiri dan Pak Susno. Artinya selama perkara ini ya kita daftarkan, dan sampai sekarang ternyata respon dari advokat-advokat lainnya juga mendukung banyak. Nah, mungkin kemungkinan besar advokat-advokat yang akan bergabung juga makin tambah ya. Artinya saya membuka diri ya, jadi siapa saja yang mau bergabung yang memiliki cita-cita dan kehendak yang sama untuk penegakan hukum silakan bergabung. Saya tidak menutup pintu, silakan siapa saja yang punya cita-cita dan kehendak yang sama ingin menegakkan hukum silakan bergabung. Saya tidak mendukung Saka Tatal, tidak mendukung siapa, saya hanya mendukung kebenaran. Makanya saya pertama minta ke majelis hakim nanti yang memeriksa dan memutus perkara ini, saya minta yang pertama dipercepat.
Kenapa dipercepat? Selain juga memang hukum sudah meminta bahwa proses hukum itu kalau bisa sederhana, cepat, dan ringan biaya. Nah, ini dasarnya satu. Yang kedua, kenapa saya minta supaya dipercepat? Karena menyangkut nasib orang nih. Ada 8 terpidana yang sedang kita bela, ya, sedang kita perjuangkan nasibnya, ya. Termasuk Sakat Tatal, 7 terpidana yang sedang di dalam penjara. Nah, kenapa kami minta cepat? Karena ada keterkaitan. Kalau seandainya handphone ini dibuka, CCTV ini dibuka, ini sudah terang menderang menjelaskan apakah 8 terpidana ini pelaku pembunuhan, ya, atau 8 terpidana ini bukan pelakunya. Karena tahun 2016 itu belum jadul, masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Kemudian yang berikutnya juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. Nah, dalam hal ini KAI tentu juga ingin berkontribusi kepada negara untuk itu, dan Wasekjen paham betul bagaimana apa yang harus dilakukan. Ya, geli. Saya geli lihat pengacara-pengacara yang cari panggung itu. Supaya kelihatan hebat, dia ngomong sembarang kalir aja, kadang-kadang sudah di luar prosedur hukum. Supaya kelihatannya kayak wah dia ngomong sembarang, padahal nggak berbobot sama sekali. Kalau betul-betul dia pengacara handal, dia akan menyalurkan sesuai dengan koridornya. Di mana koridornya ya? Koridor hukum itu tidak memberikan statement, tidak memberikan komentar, tidak memberikan pendapat di depan hukum. Berikanlah pendapat itu di depan yang mempunyai kewajiban itu. Siapa? Nanti kan ada salurannya. Nggak akan ada penyidik, ada JPU. Ayo kita perang bukti, perang saksi, perang keterangan-keterangan ahli yang lain. Bukan memberikan statement kepada publik segala macam. Waktu saya mengeluarkan ide bahwa saya katakan bahwa saya akan gugat Kapolri, itu banyak orang yang kaget. Kenapa? Pimpinan tertinggi pihak polisian, orang yang punya pasukan, orang yang punya senjata, orang yang punya kekuasaan, kok berani-beraninya saya menyatakan menggugat Kapolri? Nah, saya jawab, kenapa saya menggugat Kapolri? Yang pertama, karena Kapolri ini orang baik, ya. Karena Kapolri ini orang cerdas, karena Kapolri ini orang yang bijaksana. Kalau Kapolri ini orang jahat, ya, orang arogan, orang bodoh, saya nggak mungkin gugat Kapolri. Celaka saya. Pak Listio Sigit adalah Kapolri yang tahu dan mau menciptakan ketertiban. Nah, makanya itu alasan saya menggugat beliau. Nah, karena apa? Beliau mau menciptakan ketertiban. Nah, terkait dengan sekarang, ya, saya optimis. Ya. Saya optimis, ya, kalau nanti gugatan kami diterima, ya, saya meyakini Pak Listio Sigit pasti akan taat terhadap putusan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.